Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu momen penting dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Muslim adalah peristiwa Isra Miraj. Kejadian ini bahkan tercatat dalam Al-Quran. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan perjalanan tersebut, para malaikat pun merasa khawatir. Mengapa mereka takut ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit? Apakah ada konsekuensi bagi malaikat karena kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Miraj? Saksikan video ini sampai selesai. Malaikat, sebagai makhluk yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa taat. Mereka tidak pernah mengabaikan perintahnya. Ini ditegaskan dalam Al-Quran. Kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi serta malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tidak merasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka senantiasa bertasbih di malam dan siang tanpa henti. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 19-20. Salah satu contoh ketundukan malaikat terjadi saat mereka diminta untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, meskipun pada awalnya mereka meragukan keputusan Allah dalam menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka sujud, kecuali iblis. Dia menolak dan sombong, dan menjadi salah satu dari orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 34. Peristiwa ini dicatat dalam firman-Nya. Maka bersujudlah seluruh malaikat itu, semuanya bersama-sama. Quran Surah Sad, ayat 73. Siapapun yang menentang akan menanggung hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi pada Azazel, yang merasa lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman, "Mengapa kamu tidak bersujud kepada Adam saat aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surah Al-A'raf, ayat 12. Bukti bahwa malaikat juga merasa takut terlihat dalam perilaku Jibril alaihissalam. Saat menceritakan kengerian neraka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril alaihissalam bahkan menangis karena ketakutannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga turut bersedih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan percakapan mereka. "Bagaimana saya tidak menangis? Saya lebih berhak menangis. Siapa tahu, Allah, yang maha mengetahui, mungkin saya akan mendapatkan kedudukan yang tidak sesuai dengan kedudukan saya saat ini. Saya tidak tahu, mungkin saya akan diuji sebagaimana iblis dulu. Dia berasal dari golongan malaikat. Saya tidak tahu, mungkin saya akan diuji seperti Harut dan Marut." Ketakutan dan kesedihan mereka berakhir ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk menyampaikan firman-Nya. "Wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya." Bahkan para malaikat juga merasa takut saat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu peristiwa bersejarah adalah Isra Miraj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha dengan mengendarai burak. Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Pada peristiwa Isra Miraj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani malaikat Jibril. Saat sampai di langit pertama dan hendak masuk, Jibril ditanya, "Siapa yang bersama?" Abu Jibril pun menjawab bahwa ia bersama Muhammad yang diutus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang bertanya itu pun membuka pintu dan mengucapkan selamat datang kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat berada di langit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi para nabi tingkatan langit yang berbeda-beda. Salah satu nabi yang ditemui adalah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan, beliau mendapat saran dari Nabi Musa alaihissalam perihal perintah salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai harus bola-balik bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, salat yang telah wajibkan adalah 5 kali dalam sehari semalam. Pahala setiap salat tersebut dilipat gandakan 10 kali lipat. Oleh karena itu, menjalankan salat 5 kali sama dengan menjalankan salat 50 kali.
Barang siapa berniat melakukan kebaikan tetapi tidak melaksanakannya, akan dicatat 1 kebaikan. Jika dia melaksanakannya, akan dicatat 10 kebaikan. Dan barang siapa berniat melakukan keburukan, tetapi tidak melakukannya, keburukan itu tidak dicatat sama sekali. Namun, jika dia melakukannya, akan dicatat sebagai 1 keburukan. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah ini, para malaikat tergambar dalam keadaan ketakutan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah mengumumkan sebuah perintah di langit, para malaikat menunjukkan sayap-sayap mereka dengan ketakutan, bagaikan lapisan yang ditarik di atas batu putih. Setelah rasa takut lenyap dari hati mereka, mereka bertanya, apa yang diumumkan oleh Tuhan kalian? Jibril menjawab, kebenaran, Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Lalu para penemban berita langit, atau setan, mendengarnya. Mereka, para penemban berita langit, sebagian di atas sebagian yang lain. Tak hanya itu, bahkan ada 1 malaikat yang sampai sayapnya dipatahkan karena tidak memberi hormat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghukumnya dan mengasingkan mereka tersebut. Kisah lengkapnya diabadikan dalam kitab At-Turqulo, karangan Imam Al-Ghazali. Tak hanya sayapnya saja yang kejadian ini pun sampai di telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat malaikat Jibril. Jibril berkata, ya Rasulullah, aku telah melihat ada seorang malaikat langit berada di atas singgasana saja. Di sekitarnya terdapat 70.000 malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan nafasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan darinya seorang malaikat, dan sekarang ini kulihat malaikat itu berada di atas gunung Qaf dengan sayapnya yang patah dan sedang menangis. Malaikat itu meminta tolong, kalau aku berkata, apa salahmu? Ia berkata, ketika aku berada di atas singgasana pada malam fikra, lewatlah padaku Muhammad, kekasih Allah, lalu aku tidak berdiri menyambutnya, dan Allah menghukum dengan hukuman ini serta menempatkanku di sini, seperti yang kau lihat. Malaikat itu menjelaskan penyebab ia diasingkan. Ia terus menangis dan menyesali perbuatannya. Malaikat Jibril pun mencoba mencari pertolongan agar bisa membantu malaikat yang malang itu. Malaikat Jibril pun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, hai Jibril, katakanlah agar dia membaca sholawat atas kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perihal malaikat bersalawat dalam Al-Quran pun telah diabadikan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sholawat adalah ungkapan penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir, Mafatihul Ghaib, menjelaskan hal ini dengan mengatakan, bersalawat kepada Nabi bukanlah karena beliau membutuhkannya. Jika Nabi membutuhkan sholawat, itu karena ada kebutuhan malaikat yang bersamaan dengan sholawat Allah kepada beliau. Melakukan sholawat hanyalah untuk menghormati beliau, sebagaimana kita dihimbau oleh Allah untuk mengingatnya. Meskipun Allah tidak membutuhkan peningatan, kita melakukan hal ini semata-mata untuk menunjukkan penghormatan kita kepadanya, dan sebagai bentuk balasan darinya atas penghormatan kita. Sahabat yang beriman, malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjalankan semua perintahnya tanpa penolakan. Karena jika mereka menentang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menegakkan hukuman, seperti yang dialami oleh malaikat yang tidak menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.